Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai. Di video kali ini saya akan mengerjakan eh, di aplikasi offline untuk soal ulangan akhir semester 4 mata kuliah BIM. Oke, langsung saja kita buat building structure dulu di sini. Nah, ini kita hapus dulu. Kita buat yang baru. Kemudian kita kasih site. Untuk yang paling atas kita assign. Kita kasih satu aja. Kemudian yang ini kita ganti fondasi. Ya, ground floor. Dasar. Dua. Sekarang kita assign dulu ya di fondasi. Assign drawing files 2 sampai 10. Sekarang kita buat grid dulu. Kita ke kanan 36 meter ya, jadi kita 30 karena satuannya. Sekarang yang ke atas 6 meter kali 5 berarti 30 meter. Oke. Kita copy ke kanan. Dulu. Setelah itu kita copy and mirror ke kanan. Dan ini kita copy ke atas. Jumlah kopinya sebanyak 5 ya, sampai keluar track line. Sudah, sekarang kita ke fondasi. Nah, di fondasi ini kita isi dulu ya. Ada footplate, di sini ukurannya 25-30. Oke, di ground floor juga, di lantai dasar ada plat lantai. Kemudian ada baloknya. Di lantai 2 juga sama seperti ground floor, ada plat lantai. Lantai 3. Di lantai 4 juga sama, tapi nanti kita tambahkan untuk roof atau atapnya. Oke, sekarang kita mulai di footplate. Engineer structure, kita block foundation, properties 1500 ya, tingginya kita atur. Ini elevasinya mulai dari 0. Nah, 0 ini tapi kita ke bawah, jadi min sebesar tinggi pedestal dan juga plat, tebal plat. Jadi tebal platnya 150 mili
ditambah 1500 mili, jadi 1650. Tebalnya 600 ya tadi. Kita kasih warna biru, kita oke. Kita tempatkan di sesuai dengan soal. Oke, sekarang ke atas kita tinggal copy and mirror. Oke, yang ke atas kita copy and mirror. Kita copy, terus di sini kata sebanyak 4 kali. Oke, sudah. Selanjutnya kita menuju ke pedestal ya. Ini kita abu-abukan, pedestal 4060, ini 150. Oke, pedestal kita kasih di kolom karena namanya kolom pendek. Kita buat di kolom. Oke, 4060, height-nya kita atur. Nah, di sini kita kasih di 00 ya. Sebesar min tebal platnya ya. Jadi tebal platnya tadi 150 mili, ini tingginya 1500 sesuai dengan tinggi kolomnya. Oke, taruh sesuai dengan plate tadi. Oke, sudah terpasang semua. Setelah itu kita pasang slope. Slope ini kita pakai slab ya, downstream beam, upstream beam ya. Propertiesnya kita sesuaikan ukurannya, slope-nya 25-30 ya. Ini pastikan yang di sini bagi 2 dari 250, 125. Kita enter saja, height-nya kita atur di sini ya. Nah sini from bottom-nya sebesar negatif tebal plat ya, tingginya 300 ya. Oke, kita oke. Klik, tarik ke kolom berikutnya. Oke, yang arah ini sekalian kita buat. Sekarang tinggal kita copy and mirror. Kita klik Ctrl, kemudian copy and mirror. Ini akan kita copy sekarang. Kita klik juga. Ini akan kita copy ke atas. Kita copy sebanyak 4. Escape dan sini ini ke atas. Arah ini kita copy juga, copy yang ke samping kanan dan kirinya. Kurang yang di sini. Oke, selanjutnya kita lihat elevasinya ya. Ini tidak sejajar dengan grid karena akan kita pasang plat lantai. Oke, sekarang kita pasang plat lantai di ground floor ya. Kita pakai slab. Tebalnya 150 ya. Pemotongannya 0 karena kita mulai di elevasinya, kita isi 0. Oke, sudah. Oke. Lalu kita isikan di atas roof-nya ya. Ingat, karena ini hanya memotong
hanya bertumpu di slope, jadi kolomnya tidak boleh terganggu. Oke. Sebelah sini. Di sini terlihat ya plotnya, dan di sini terlihat sudah memenuhi grid karena kita kasih buat lantai. Kita kasih 00. Oke. Sekarang kita blok semua, kita copy and mirror. Oke, sekarang kita gambar yang 3 di sini. Oke, setelah 3 di sini terpasang, kita copy and mirror lagi ke kanan. Nah, setelah itu kita copy ini ke atas. Nah, kita lihat secara animasi sudah tertutup semua ya dengan flat, kecuali kolom-kolomnya. Ini kolom membernya. Oke, sekarang kita buat kolom lantai 1. Oke, setelah itu kita buat kolom lantai 1. Nah, kolom di sini kita properties. Ini di sini. Nah, karena kita mulainya dari bawah ke atas, berarti ini kita balik. Oke, ini 0. Ini 150 ya. Kemudian ininya kita aslinya adalah 5000, kemudian ditambah dengan tabel plotnya tadi. Kita oke. Oke, kita pasang. Nah, di sini terlihat ya, kalau kolomnya berada di bawah plat karena kita mulai elevasinya di min 150. Oke, sudah jadi kolom lantai 1. Sekarang kita lanjutkan ke balok. Kita bukan balok arah X, kita pakai downstand beam ya. Ukurannya balok arah X adalah 40-70, 400. Di sini 200 ya. Ini kita taruh di sini. From bottomnya ini kita mulai di 5000 ya, sesuai dengan kolomnya tadi. Ini kita isi 700 sesuai dengan ini. Kasih warna hijau arah X, berarti ke kanan dan juga ke kiri saja ya, secara horizontal. Oke, kita copy and mirror ke kanan. Oke, setelah itu kita copy ke atas. Oke, balok arah X sudah bisa dilihat ya, sejajar elevasinya dengan kolom. Selanjutnya kita buat balok arah Y. Kita sama pakai downstand beam, properties, arah Y 350 kali 600 ya, ini jadi 175 dibagi 2. Kita atur 5000, ininya 600. Oke. Kita gambar ke atas dan ke bawah ya, karena arah Y. Kita kanan. Balok arah
sudah terpasang semua, X juga sudah. Sekarang kita ke kolom atau kita ke plat lantai 2 ya. Slide this ya. Kalau kita masih di sama ini ya, kolom pertama 150, kita oke. Kita kasihkan di tepi balok karena ini nanti akan elevasinya sama dengan balok ya, supaya tidak terjadi overlap antara plat ke baloknya dan juga kolom. Kita copy and mirror yang ini. Oke, bisa dilihat di sini ya, elevasinya sama dengan kolom. Lanjutkan ke lantai 2. Oke, karena ini kita akan mulai dari bawah ya, jadi kita tukar. Kita kasih 5000 mulai dari kolom yang pertama, kemudian tingginya adalah 4000. Oke, kita katakan sama dengan yang lantai pertama. Oke, karena di lantai kita akan lanjut ke lantai 2, berarti di sini ada plat yang tidak kita gunakan ya, jadi perlu kita hapus. Kita yang di sini akan digunakan untuk tangga. Oke, kemudian karena yang paling depan, dua plat paling depan itu kita juga cukup sampai lantai 1 saja, berarti kolom yang di sini kita hapus. Oke, sekarang kita lanjut buat baloknya. Oke, balok tinggal kita copy paste saja dari atas, dari balok ini ya, kita copy paste saja barang X, kita copy yang sini ya, Ctrl copy, kemudian kita paste di sini ya, Ctrl paste di sini. Oke, letaknya kita sembarang dulu. Sudah mudahkannya, kita masuk poin sini. Oke. Dan lagi. Berikutnya balok Y kita copy paste juga sama. Sekarang kita kasih plat lantai juga. Plat lantai sama, kita juga bisa copy paste. Plat lantai 3 ya, maksudnya di plat lantai 3. Kita Ctrl A saja semua. Kita terserah, kemudian kita move di ujung ini.
Ya, elevasinya sama. Oke, nah di sini kita pindah ya, karena tidak ada plot di situ nanti. Nah, di sini kita copy ke bawah. Oke, kemudian untuk yang di sini, untuk tangga ya, kita kosongkan platnya. Oke, sudah. Sebelumnya kita ganti warna platnya ya, supaya tidak sama warnanya. Nah, properties, kemudian warnanya kita kasih warna yang sedikit berbeda ya. Kita escape. Oke, sudah ganti semua warnanya. Sekarang kita lanjutkan ke kolom. Kolom tinggal kita copy paste dari sini ya. Kolom sana. Mungkin pakai kolom. Kita gunakan ini. Kemudian kita lakukan lagi copy paste untuk kalau X dan juga Y. Sebenarnya kalau ini sekarang 4 lantai. Ini kita lakukan sama seperti ini sampai ke lantai 4 ya teman-teman. Oke, setelah sampai kita 4 lantai ya, 1, 2, 3, 4 lantai, kita buat roofnya ya. Roofnya ini kita tinggal copy paste dari plat ya. Oke, karena ada satu yang belum, kita copy paste dari bawah. Oke, kita mundur. Oke, jadi seperti ini strukturnya sudah jadi. Sekarang kita akan buat penulangannya. Tapi sebelum penulangan, kita akan capture ini dulu untuk kita save nantinya. Save as favorite, kita kasih 3D gitu ya. Oke, kita mau close. Setelah itu kita akan lanjut membuat view dan juga section. Oke, setelah kita membuat semuanya, strukturnya selesai, sekarang untuk penulangannya kita kasih di view dan juga section. Setelah caranya sama seperti tadi, kita assign membernya seperti ini ya. Jadi setelah itu kita kasih nama seperti ini. Kita mulai dari tampak depan dulu. Oke. Kita kasih di reinforcement ya, karena kita akan kita melakukan tulangan. Kita create view. Oke, tambah depan. Klik. Setelah itu kita lakukan yang sama di tampak samping. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah tampak isometri ya. Kita juga kasih sama. Untuk tampak isometri caranya agak berbeda. Kita klik dulu yang ini ya, videonya. Kemudian kita upload favorit, kita klik yang 3D tadi yang sudah kita buat. Lalu seperti ini jadinya. Kita klik di sini. Ya, tempatnya hitam putih. Oke, setelah itu kita akan buat tulangan menggunakan view ini. Kita merahkan dulu, kita buat penulangan. Kita hilangkan dulu yang tampak simetri 3D ya. Penulangan full black. Oke, kita create section. Klik view-nya dulu. Klik escape. Escape ya. Taruh ke atas. Lakukan yang sama juga di potongan tampak sampingnya. Oke, setelah itu kita kasih tulangan ya. Reinforcement, kita kasih bar shape. Kita pakai freeform terlebih dahulu. Oke, tulangannya kita kasih tulangan 25 ya. Kemudian concrete covernya kita kasih 40. Kemudian hooknya kita kasih juga. Oke, hook adalah 2 kali D atau 6D. Kita pakai 6D, 6 dikalikan dengan pengulangannya tadi berarti 150. Oke, 150. Di sini ya. Kita mulai dari bawah. Oke, kita atur lagi untuk hooknya. Panjangnya 150 ya. Setelah itu kita escape. Nah, kemudian untuk penempatannya ini kita kasih align ya. Kita align dari yang sini, potongan 77 ke atas. Kemudian untuk number of piece-nya kita kasih 4. Ya. Kemudian kita lakukan juga di yang potongan Y. Lakukan yang sama. Kita escape lagi. Ini dari kiri ke kanan. Oke, jumlahnya sama 4, kita escape juga. Untuk penulangan footprint-nya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini.
kita lanjutkan untuk kolom ya. Untuk kolom sama, kita buat sectionnya terlebih dahulu. View-nya, kemudian klik daerah yang akan kita potong. Taruh di bawahnya, di samping kanannya footplate ya. Kemudian di arah Y juga kita kasih potongan juga, create section juga. Oke, untuk kolom kita buat stirupnya terlebih dahulu ya. Kita buat sengkangnya terlebih dahulu. Sama caranya bar shape, tetapi kita pakai stirrup close ya, tertutup. Oke, kita atur dulu diameternya 12 mili, concrete covernya 40, height angle-nya ini, outline-nya sebesar 12D, jadi 12 kali 12 44. Oke, kita expand to adapt to edge ya, sesuaikan dengan bentuknya ya, harus seperti ini. Oke, kita escape. Nah, untuk penempatannya kita kasih align ya, potongan 79 di sini. Kita mulai di yang pertama ya, dari plat lantai 1 ke plat lantai 2. Oke, jaraknya kita atur di spacing 100. Oke, kita escape. Kemudian kita berikan perbedaan jarak antar tulangannya di tumpuan dan juga lapangan. Caranya kita buat garis bantu terlebih dahulu. Oke, garis bantunya ini sepanjang 1/6 H ya, 1/6 dari tingginya kolom. 833 kita pakai 835 ya. Escape. (835) ya. Oke, caranya tinggal kita blok saja tulangan yang dari sini, mulai dari sini ya ke atas sampai batasnya di sini. Lihat ya. Oke, kita atur di sini, kita kasih jarak 150 untuk yang di lapangan. Oke, selesai, kita escape, kita hapus garis bantunya. Oke, jadi ya, dua-duanya sudah ada sengkang. Tuh, setelah sengkangnya terpasang semua, kita kasih tulangan utama, bar shape sama. Tapi karena kita asumsikan ini adalah tulangan stirrup, kita buat freeform 55, concrete covernya 55 ya. Jadi 55 ini concrete cover yang pertama, 40 tadi sengkang, kemudian ditambah 12 mili. 12 mili dari sengkangnya. Jadi kita asumsikan 55. Kita tidak expand to adapt edge. Kita mulai dari sini dulu ya. Ke atas sampai sini. Oke, setelah itu kita escape lagi. Kemudian untuk penempatannya kita gunakan segmen di sini kita taruh di sengkangnya sebelah sini. Jumlahnya kita kasih 3
spacingnya kita tambah ya supaya lebih lebih menyebar. Kita jadikan 120. Coba 120. Oke, seperti ini ya, sudah rapi. Sekarang kita mirrorkan dia ke atas. Kita copy and mirror dia ke atas. Cara ini akan kita lakukan juga untuk tulangan yang sampingnya juga ya, sebelah kanan kirinya juga. Kita kasih di midpointnya kolom. Oke, seperti ini. Ini sudah ya. Kemudian kita sekarang ke arah tulangan utama, arah Y. Kita lakukan sama seperti tadi. Karena belum ada perubahan, langsung kita buat saja. Kita escape. Oke, sama ya, kita segmen. Ini yang potongan. Sama ya, kita pakai 3 saja. Sebelah kanan. Spacingnya kita kurangi. Jadi seperti ini sudah rapi. Oke, kita lakukan sama, kita copy and mirror ke kiri. Selesai sudah untuk tulangan utama dan sengkang di kolom. Sekarang akan kita lanjutkan ke balok. Kita merahkan yang balok X dulu, kita buat di balok X dulu. Sama caranya kita buat pot section seperti di kolom tadi. Oke, setelah jadi potongan balok Y-nya, balok arah X seperti ini, sekarang kita kasih sengkang. Sengkang sama seperti di kolom, kita bar shape, kita kasih close, stirus close ya. Oke, escape. Nah, ini kita align ya. Kita align sepanjang balok ini. Seperti spacingnya kita kasih 100 dulu. Kita escape. Oke, kita kasih sama, kita kasih garis bantu seperti tadi ya. Untuk balok, kita menggunakan 1/4 L ya, 1/4 panjangnya. Sini adalah panjang balok ini berapa. Oke, panjang baloknya 6.600, berarti kita bagi 4. Nah, oke, jadi untuk tumpuannya adalah 1.650. Oke, kita buat garis bantu seperti tadi. Oke, setelah garis bantunya jadi seperti ini, jauh ini 2, kita blok juga sama seperti tadi caranya ya. Kita mulai dari sini sampai di sini. Oke, kita kasih jarak antar tulangan sengkangnya 150 juga. Kita enter, setelah itu kita escape dan kita hapus garis bantunya.
Oke, setelah jadi, kita akan buat tulangan utamanya ya. Tulangan utamanya kita buat reinforcement. Oke, sorry, ini kita pakai straight bar ya, with hooks. Oke, 12 cm. Complete covernya 55 ya, karena ini tulangan utama. Oke, kita pakai 6D ya. 6 diameter 25. Kita pakai 150. Kita expand ya. Kita masukkan di kolom karena nanti akan tembus ke kolom ya. Kita masukkan seperti ini. Jadi ya seperti ini, kita escape lagi. Oke, untuk peletakannya kita pakai segmen ya, sama seperti di kolom tadi. Kita taruh bawah. Ini terlihat di sini ya, kita mainkan di spacingnya. Oke, kita main di spacing ya, ini kita kasih 115 misalnya. Oke, seperti ini ya, kira-kira sudah di tepi. Kemudian kita mirror ke atas juga. Setelah kita blok, kita copy and mirror. Untuk poinnya kita kasih midpoint di jadinya seperti ini. Oke, untuk tulangan di balok arah X sudah selesai. Kita akan lakukan di balok arah Y. Untuk balok arah Y kita potong di tampak YY, tampak samping. Oke, kita buat section sama caranya seperti di kolom dan juga balok X. Oke, setelah jadi sama kita buat sangkangnya dulu. Stirrup close ya. Ya. Ini sorry. Pokoknya kita kasih 140. Kita expand order. Oke, kita escape. Oke, setelah kita escape, kita align ya, sama seperti balok Y tadi, balok X tadi, panjang balok Y. Oke. Kita atur sama seperti tadi, tumpuan dan juga lapangan. Kita kasih garis bantu dulu. Kita kasih garis bantu sepanjang 1/4 baloknya ya, jadi 5.400 dibagi 4. Kita kasih garis bantu 1350. Oke, setelah jadi seperti ini, kita mulai dari sini, kita blok sampai ke sini. Oke, kita kasih jaraknya 150. Oke, jangan lupa setelah itu kita hapus garis bantunya. Oke, untuk sangkangnya sudah jadi ya, dapat dilihat, bisa dilihat di sini warnanya sedikit beda ya. Oke, sekarang kita kasih
ulangan utamanya, caranya sama seperti tadi di balok arah X, kita kasih straight bar with hook. Diameter 25, concrete covernya 55 ya. Oke, hook length-nya kita kasih 6D. 150. Tidak kita expand ya. Kita kasih ini di kolomnya dulu, oke. Dari kolom sampai kolom. Setelah itu kita escape. Nah, untuk penempatannya kita kasih segmen seperti tadi ya, seperti di balok X, kita kasih di sini. Oke, 2 ya. Kita tambah spacingnya, tambah anti spacing. Kita coba kasih 190. Oke, sudah seperti ini, sudah rapi ya. Kita escape lagi. Saya copy mirror ke atas. Midpoint, kita poinnya di midpoint si balok. Oke, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat ya, ini sudah jadi untuk penulangannya, semuanya sudah jadi. Setelah itu kita beri nama menggunakan ini horizontal text ya. Kita kasih nama semuanya. Oke, setelah kita selesai memberikan nama untuk semua penulangannya, kita akan convert dari all plan ke PDF ya. Jadi kita pakai layout editor. Kita klik layout editor. Nah, setelah itu kita setup dulu page-nya, halamannya. Kita pakai A3 ya. Kita orientasinya landscape. Kita pakai marginnya atau garis tepinya seperti ini ya. Ini 1 mili. Kemudian layoutnya kita title block ya. Title blocknya kita pakai layout legend yang ini ya, jadi title block legend yang layout name seperti ini. Jadinya nanti di sini. Kemudian ini seperti ini ya. Kita close. Setelah kita close, kita akan langsung masukkan apa yang ingin kita cetak. Jadi di sini ya, di layout element, kita klik, kemudian drawing file, kita pilih nih, kita akan buat tanpa isometri dulu ya. Kita oke, langsung saja, kemudian kita letakkan di luar dulu. Nah, setelah itu kita escape. Nah, setelah itu kita klik kiri, lalu klik kanan di luar, seperti ini, properties. Lalu kita cari scale-nya. Nah, ini skalanya. Kita kasih 1:200 supaya cukup untuk kita pindahkan ke dalam kertas yang akan kita buat. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan langsung ekspor ke PDF ya. Di sini elemen blueprintnya sudah ini ya, pasti semuanya. Kita oke, kita ubah, pastikan ini Microsoft Print to PDF ya, formatnya A3 landscape.
Rough copies-nya cukup 1 ini. Kemudian kita cek yang PDF export, lalu kita set. Di mana kita akan letakkan? Kita coba di sini ya. Saya sudah siapkan tempat di sini. Oke. Di sini ya, kita kasih dia nama isometri. Kita save, kita enter. Setelah itu kita close. Lalu kita start di sini ya. Setelah itu kita tunggu untuk ekspornya. Oke, setelah kita tunggu, setelah sampai 100%, kita akan lihat hasilnya di PDF. Oke, jadi ini ya, sudah menjadi PDF. Sudah selesai. Kita akan lakukan semuanya sampai akhir. Tapi mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan. Untuk keseluruhannya akan saya kirim secara PDF. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.